Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Kemarin Selasa 14 November 2023, calon presiden dan calon wakil presiden mereka berbondong-bondong datang ke kantor KPU Jakarta. Datang untuk pengambilan nomor urut atau pengundian nomor urut. Hal yang menarik, ketika selesai pengambilan nomor urut, mereka diberi waktu untuk berpidato. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian tentang pidato yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo di kantor KPU kemarin. Apa kira-kira poin-poin penting yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo dalam pidatonya ini di kantor Komisi Pemilihan Umum ini? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Yang saya hormati seluruh anggota KPU, Bawaslu, DKPP, terima kasih sudah memberikan sebuah proses kelancaran sampai nomor urut dari masing-masing pasangan sudah ditentukan. Dan tentu hadir di sini para pimpinan partai politik dari seluruh partai yang sangat saya hormati. Kami senang riang gembira suasana ini ditunjukkan di depan publik. Dan kami ingin itu juga ada dalam hati kita masing-masing. Saya sangat menghormati situasi ini, tapi izinkan tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk menyapa partai pengusung saya. Dari PDI Perjuangan, Bu Megawati, terima kasih. Pak Mardiono dari P3, terima kasih. Pak Haritanu, terima kasih dari Perindo. Dan Pak Oso dari Hanura, para relawan yang semua hadir dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin
ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba di muara. Muara itulah muara demokrasi yang hari ini kita idam-idamkan. Dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, karena dalam kontestasi ini buat kami, ini bukan persoalan Ganjar, bukan persoalan Mahfud, bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama. Mohon doa, mohon dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pasangan Ganjar Mahfud siap untuk melaksanakan itu. Izinkan saya untuk mengakhiri dengan pantun, dan jagonya pantun adalah Pak Mahfud. Silakan Pak. Alhamdulillah kami dapat nomor 3. Ada dua pantun penutup. Hukum yang tegak harapan kita, sejahtera merata idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita, gotong royong pilih nomor 3. Satu lagi. Membakar seafood dari Palu ke negeri Cina naik pesawat. Kalau Ganjar Mahfud menang pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Ini bukan tentang Ganjar Pranowo. Ini bukan tentang Mahfud MD. Ini bukan tentang kekuasaan, tetapi ini tentang kita dalam menjaga kebersamaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pidato singkat yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo tadi adalah pidato yang penuh makna. Maknanya sangat dalam ketika kita mendengar apa yang dikatakan oleh
Bapak Ganjar Pranowo ini. Inilah fenomena politik yang terjadi hari ini. Yang dikatakan Ganjar Pranowo itu adalah fakta. Sesuatu yang akhir-akhir ini kita alami bersama-sama. Fenomena politik di negara demokrasi yang secara kasat mata kita menilai bahwa rasa-rasanya ada kemunduran demokrasi dalam beberapa bulan terakhir ini. Tentu ini sangat disayangkan. Sehingga dengan tegas Ganjar Pranowo mengajak kita untuk bersama-sama menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang keadilan untuk membangun bangsa dan negara ini. Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah sosok capres dan cawapres yang berintegritas. A, mereka katakan A, B, mereka katakan B. Capres dan cawapres yang tidak neko-neko. Kita ketahui bersama bahwa pasangan ini adalah pasangan yang bersih dari korupsi. Sehingga kita tidak heran ketika dalam pidato singkat tadi kita mendengarkan bagaimana poin-poin penting, ketegasan-ketegasan yang secara lugas dan tajam yang disampaikan oleh Capres Ganjar Pranowo ini. Kita harus mampu untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai konstitusi di negara tercinta kita ini. Ketika Ganjar Pranowo berbicara soal KKN, itu adalah fakta yang terjadi di negara demokrasi hari-hari belakangan ini. Tentu ini adalah perilaku politik yang sangat menjijikan dan sangat membuahkan dan harus kita lawan bersama-sama. Mari kita jaga nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai NKRI di negara tercinta kita ini. Bersama Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa yang namanya KKN itu pasti akan dibasmi habis oleh pasangan ini. Dengan demikian, mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD di pemilu 2024 nanti. Mari kita lanjutkan lagi. Pidato Pak Ganjar semalam di acara pengundian nomor urut itu luar biasa banget, keren habis, cool banget. Nah itu ya, jadi menurut saya memang layak sih beliau jadi Presiden Republik Indonesia ya, dengan komitmennya yang tegas, lugas, dan terbuka seperti itu gitu, berani. Kalau ada netizen yang mengatakan sok cool, enggak sok cool, emang bener-bener cool. Dan kalau ada yang bilang belum apa-apa udah nyindir-nyindir, itu enggak nyindir-nyindir. Itu adalah ungkapan atau penyampaian dari kondisi fakta di Indonesia saat ini. Jadi kalau ada yang tersindir, mungkin memang sedang melakukan KKN. We do not know, ya kan? Nah, satu hal lagi, yang suka bukan yang suka, yang pernah ngomongin tentang drakor dibayar lunas. Itulah tanggapan netizen yang pernah berbicara soal drakor, akhirnya terbayar lunas dengan pidato yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Selain itu, apa yang disampaikan oleh netizen ini
Itu adalah fakta yang terjadi hari ini. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ibu ini. Bersyukur ya, kita rakyat Indonesia, kita sudah semakin kritis, kita sudah semakin bijaksana dalam melihat, dalam mempelajari fenomena-fenomena politik yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, mari kita berjuang bersama-sama untuk menjaga negara tercinta kita ini. Lanjut lagi. Wow, nomor urut capres dan cawapres kita nomor 3. Dari sisi spiritual dan astrologi, di balik angka 3 itu ternyata tersembunyi suatu kekuatan, kestabilan, dan dapat menempatkan posisi sentral yang pas untuk menopang sesuatu yang lebih berat dan situasi yang tidak stabil di atasnya. Ganjar Pranowo, Mahfud MD, pilihan Nusantara, merdeka, banteng harus menang. Kita punya Mahfud, pilih Ganjar Mahfud, pilih Ganjar Mahfud. Jangan ngantar, kita punya Ganjar. Jangan takut, kita punya Mahfud. Ganjar Mahfud, pilih Ganjar Mahfud. Jangan gentar, kita punya Ganjar. Jangan takut, kita punya Mahfud, pilih Ganjar Mahfud. Jangan gentar, kita punya Ganjar. Jangan takut, kita punya Mahfud. Ayo, 2024, tanggal 14 Februari, mari kita beramai-ramai datang ke TPS untuk coblos Ganjar dan Mahfud. Ingat, nomor 3. Jangan lupa dalam pidato singkat dari Bapak Ganjar Pranowo itu, bahwa nomor 3 adalah nomor yang diharapkan oleh mereka, yakni persatuan Indonesia. Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD akan membawa persatuan di negara Republik Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Buat ketiga calon presiden kita, yang pertama Pak Prabowo, ini si pantang menyerah. Gua nggak tahu gimana perasaan dia nanti kalau sampai pemilu ini kalah lagi. Makanya dengan sekuat tenaga gue bakal ngedukung dia nggak nyapres lagi di 2029. Yang kedua ada Pak Anies. Ini tuh banyak banget gagasannya. Relawan lain tuh masih berdebat sana sini, relawan dia makin solid. Ini tuh bakal ngebuktiin kalau sesolid apapun bakal tetap kalah. Yang ketiga ada Pak Ganjar Pranowo. Ini tuh pengalamannya banyak, wawasannya luas. Ini pokoknya tuh wadas banget, cerdas banget maksudnya. Ya secerdas apapun kan nanti harus ngikutin perintah partai ya. Boneka lagi aja, set. Jangan dipikir 280-an juta rakyat Indonesia itu goblok semua. Kalau emang Jokowi yakin anaknya nempel ke Prabowo bakalan menangin Pilpres 2024, ya sudah, istilahnya biarin aja dia adu banteng di ring tinju. Jangan malah ngomong pengen netral, tapi pas di ring tinju malah kelihatan ngebantuin anaknya yang kena tampol kanan kiri. Itu bencong namanya. Coba lihat si Anies. Walaupun setiap hari ngebacot itu kelihatan gobloknya lah ya, tapi dalam pertarungan Pilpres ini, dia termasuk fair play. Kagak juga sih. Kan dia sering pakai masjid sebagai tempat untuk kampanye, yang seharusnya itu nggak boleh. Terus juga sama nyolong start kampanye dari awal tahun 2023 malam. Dah. Balik lagi ke Prabowo Gibran. Nah, dugaan masalah polisi yang ikut-ikutan pakai powernya untuk ngebantuin penguasa ini udah direspon banyak pihak dan udah bikin rakyat emosi untuk ngeruduk Bawaslu, Kompolnas, sama Komnas HAM agar turun tangan untuk menginvestigasi dugaan pemasangan baliho oleh polisi di Jawa Timur. Karena itu ngelanggar undang-undang dan nggak bisa dibenerin pakai alasan apapun.
Jangan sampai kejadian tahun 98 di mana seluruh elemen masyarakat dan para aktivis turun ke jalan untuk melawan penguasa karena dilihat melanggar konstitusi dengan pakai sumber dayanya sebagai presiden untuk kepentingan keluarganya doang. Satu ada Anies Amin, dua ada Prabowo Gibran, tiga ada Ganjar Mahfud, 1, 2, 3 Ganjar pemenangnya. Salam metal. Guys, sebuah kritikan yang begitu pedas ya, yang barusan kita dengar tadi. Kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo soal netralitas dalam pemilu 2024 itu benar-benar bisa diwujudkan kepada rakyat Indonesia. Karena Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan kepada seluruh ASN yang ada di Republik ini untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Tetapi fakta yang terjadi hari ini yang bisa kita saksikan bahwa masih ditemukan ASN-ASN yang ikut terlibat dalam mendukung pasangan capres-cawapres tertentu. Bahkan tidak segan-segan kita melihat bagaimana ada pencopotan baliho dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD seperti yang terjadi di Bali pada tanggal 31 Oktober 2023 yang lalu. Beberapa waktu kemarin kita juga melihat siaran di media televisi di mana ada pencopotan baliho di daerah Sumatera sana, dan itu dilakukan oleh Satpol PP bersama Banwaslu. Apakah kita masih yakin bahwa netralitas itu akan berlaku di pemilu 2024 nanti? Sebagai rakyat, kita harus cerdas untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Bapak Ganjar Pranowo tadi sudah berpesan kepada kita semua bahwa jika kita temukan praktik-praktik yang melanggar konstitusi, yang melanggar aturan-aturan pemilu, mari kita videokan dan kita viralkan agar rakyat Indonesia bisa mengetahui semuanya. Kita sebagai rakyat, kita harus siap untuk kawal pemilu 2024. Itu adalah harapan kita. Jangan pernah takut untuk diintimidasi. Karena ketika orang datang untuk mengintimidasi kita, artinya bahwa kita sudah berada di jalan yang benar. Negara ini adalah negara demokrasi. Setiap pribadi kita punya hak untuk bebas berbicara, bebas untuk mengkritik. Mari kita lanjutkan lagi. Sekarang tidak ada lagi 01, 02. Yang ada sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03. Ganjar Banten oke, Mahfud MD wakile. Ayo, ayo dimenangi. Pak Ganjar Banten oke, Mahfud MD wakile. Ayo, ayo dimenangi. Indonesia negorone Pancasila pedomane Pak Ganjar sing dadi presidene, layani masyarakate lurus ikhlas senjatane supaya makmur tentrem uripe. Pak Ganjar Banten oke, Mahfud MD wakile. Ayo, ayo dimenangi. Pak Ganjar
Ganjar Banten oke, Mahfud MD wakile. Ayo, ayo dimenangne. Gemah ripah loh Sinawi, Pak Ganjar tetap di hati, Pak Mahfud MD selalu berani. Gerak cepat bareng rakyat, sepakat untuk mufakat, Indonesia maju bermartabat. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi kita semua. Mari pada kesempatan ini saya mengajak kepada pemirsa sekalian, kita bergandeng tangan bersama-sama, kita menyuarakan bersama-sama, kita mensosialisasikan bersama-sama tentang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ingat, nomor 3 adalah pilihan capres kita. Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD pasti menang di pemilu 2024. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.